Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 2 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hari yang Dimuliakan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika pasal pertama ayat 10 sampai dengan ke-11. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami memakai hari-hari kami semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hari yang dimuliakan. Sebelum kita membahas pada kedua ayat dari 2 Tesalonika 1, ayat 10 sampai ke-11, kita seringkali mendengar kalau orang berulang tahun dikatakan itu adalah hari yang mulia, hari yang indah, dan hari yang bahagia. Dan kalau kita berbicara kepada orang yang menjabat, seringkali di pengadilan sering menyebut hakim itu sebagai dipanggil yang mulia, atau raja dipanggil sebagai yang mulia, atau presiden dipanggil sebagai yang mulia. Dalam konteks pertemuan yang sifatnya formal, mereka-mereka yang mendapat kedudukan jabatan tinggi selalu dipanggil sebagai yang mulia. Apakah benar seperti demikian? Tentu itu adalah budaya untuk menghormati para pemimpin, menghormati segala apa yang diperbuat oleh manusia. Namun kalau kita boleh jujur, kemuliaan yang dimiliki oleh manusia adalah kemuliaan yang tidak sempurna, dan kemuliaan yang seringkali diberikan dari manusia kepada manusia. Ada kemuliaan yang sumbernya itu adalah berasal daripada Allah sendiri. Mari kita berbicara tentang raja yang mulia. Bukankah kehidupan raja itu terlahir, tumbuh, besar sampai menjadi raja? Itu semua adalah anugerah dan kebaikan Allah. Setiap jabatan-jabatan yang kita terima itu adalah juga anugerah Allah. Kita bisa menjalani dari hari ke hari, itu adalah anugerah Allah. Kita bisa mencapai pencapaian tertentu, itu adalah anugerah Allah. Sebab tanpa anugerah kehidupan, tanpa anugerah berpikir yang kita miliki dari otak kita, tanpa anugerah yang diberikan oleh Allah yang membuat kita bisa berkarya di dalam seluruh aspek kehidupan, mungkin ilmuwan menemukan sebuah keilmuan tertentu yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat dunia, bahkan untuk di kemudian hari menjadi catatan tersendiri sebagai para penemu-penemu orang yang luar biasa. Tetapi kalau kita boleh jujur, kemuliaan manusia pada akhirnya akan berhenti pada saat dia meninggal. Sekalipun seluruh catatan perjuangannya, jasanya itu akan diingat. Menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang teknokrat, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang politikus yang jujur, yang memikirkan bagaimana kepentingan rakyat, semuanya akan berakhir. Kalau kita boleh jujur, tidak ada yang mulia di dalam diri manusia. Kita dicipta oleh Tuhan, yang kita lakukan dari nenek moyang kita, dan itu kemudian terus-menerus kita lakukan, berhadapan dengan dosa demi dosa. Bahkan seringkali kita bertemu orang mencapai kekayaan dengan cara-cara berdosa. Orang mencapai kedudukan dengan cara-cara berdosa. Orang mencapai kemenangan dengan cara-cara berdosa. Dan seringkali yang dilakukan adalah untuk mencapai tingkatan tertentu adalah sikut kiri, sikut kanan, injak kiri, injak kanan. Kemudian sodok atas, sodok bawah dalam rangka kita dinaikkan, orang lain kemudian berdampak menjadi di bawah kita. Kalau kita bisa berdiri di atas punggung orang, bahkan orang-orang berdosa yang jahat, dia berdiri di atas penderitaan orang lain. Dia berdiri di atas para pejabat, di atas penderitaan rakyat. Apa yang firman Tuhan katakan? Kemuliaan itu hanya milik Allah. Apabila ia datang pada hari untuk dimuliakan. Kita tahu surat Tesalonika banyak berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya.
kemuliaan, kekaguman kita pada dasarnya hanya ditujukan kepada Allah. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Apa kesaksian yang kami bawa kepadamu? Adalah kemuliaan Allah yang mau datang melepaskan kemuliaannya ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa diangkat statusnya dari seorang pendosa menjadi milik kepunyaan Allah, dari anak-anak kegelapan diubah oleh Tuhan menjadi anak-anak terang, dari bergelimang di dalam segala keburukan dan kejahatan kita menerima bergelimang di dalam kelimpahan kasih karunia Allah yang memberkati seluruh kehidupan kita. Pada prinsipnya tidak ada kemuliaan yang tidak boleh kita ambil sedikit pun. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Allah semata-mata. Catatan ayat-ayat tersebut sangat banyak di dalam Alkitab, dalam Mazmur, khususnya juga di dalam kitab Wahyu, dan semua ayat-ayat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Segala kemuliaan bagi Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menempatkan bintang-bintang, bulan, matahari di cakrawala. Allah lah yang mengatur sebuah sistem sedemikian rupa geografi yang ada di bumi dan alam semesta. Bumi berputar, matahari bersinar, bulan menerangi pada malam hari. Semuanya adalah karya Allah. Dan Allah berkarya tanpa perlu bantuan siapapun juga. Karena kesanggupan yang ada pada diri Allah, ada kesanggupan yang sempurna. Kemahakuasaan dimiliki oleh Dia, kemahatauan dimiliki oleh Tuhan. Bahkan sifat-sifat pengampunan kasih yang maha sempurna itu ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sementara kalau kita mengasihi penuh syarat, sementara kalau kita mengampuni, sulitnya bukan main. Tatkala kita berbuat salah, kita berharap orang mengampuni kita. Namun, tatkala orang lain berbuat salah, sulit sekali kita untuk mengampuni. Lalu, apakah ada status yang layak untuk kita disebut sebagai manusia yang mulia? Biarlah hari-hari yang kita lewati menjadi hari-hari di mana kita memuliakan Allah. Ayat 11 dikatakan, karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu. Apa yang Alkitab katakan? Panggilannya, dengan kekuatannya, penyempurnaan yang berasal dari Allah. Dan Tuhan akan menolong kita untuk bisa menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Kata imanmu di sini bukan berbicara hanya tentang percaya, tapi firman Tuhan menyebut menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga iman tidak hanya ucapan, tapi iman adalah bentuk tindakan aktif. Sewaktu kita beriman kepada Kristus, hidup kita akan menunjukkan juga sebagai orang-orang beriman yang mengambil, mencontoh, meneladani karakter Kristus, mengikuti jejak penderitaannya, yang mudah memaafkan, yang mudah memberi, yang hatinya tidak punya kecondongan untuk menjadi sombong, meninggikan diri, apalagi kemudian memuliakan diri sendiri. Biarlah sahabat seperjalanan, hari-hari kita dipenuhi dengan hari yang semata-mata hanya memuliakan Allah, dan jangan tergoda untuk memuliakan diri sendiri. Sekalipun kita mencapai pencapaian tertentu, orang lain menghargai, tapi katakan kemuliaan hanya bagi Allah. Kami hanya orang berdosa yang dikasihi, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.